Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ini ada undangan nih, Ali menikah minggu besok ya. Lu mau kemana? Ini mau ngasih lagi nih ke bini. Pura-pura lu, tinggal buat lu doang pakai mau kabur. Udah ngobrol dulu. Iya, Ali yang mana nih? Ali yang RT 4, baru 19 tahun dia udah mau kawin. Tapi gak apa-apa sih daripada Jina, ya kan? Iya. Bagus, Pan. Kalau abang berapa tahun sih umurnya? Gue 28. Udah nikah belum sih? Belum. Oh belum, kalah sama si Ali. Ya biarin aja, Ali udah pengen kali. Emang ada yang didemenin gitu, Bang? Ya udah melin banyak, Pan. Tapi kan nggak mudah, nggak gampang, Pan. Urusan nikah. Gue udah calon buat abang. Sekretaris RT 4 tuh si Lia. Lia cakep banget. Dia bukannya janda. Dia kagak apa-apa, jandanya juga masih orang sini. Lo kenalin dong. Oh iya, bisa. Emang kriterianya kayak gimana, Bang? Ini mumpung banyak orang yang denger-denger kalau kita lagi ngobrol gini. Gimana ya? Kriteria gue sih gampang-gampang aja, Pan. Mukanya mulai panik. Bukan panik. Yang pertama, nikah itu nggak segampang teori mulut kita. Iya dong. Gampang kan? Kalau urusan nyari istri, nyari suami, itu mah urusan kata temen gue, Opi, mah urusan begini-begini. Kagak. Oh gitu ya? Enggak. Bentar. Ya. Bentar. Si Lia mumpung aja nih. Bentar. Lia. Mau kemana? Woi. Si Lia ini mumpung lewat, Bang. Pan. Nih, bentar. Nih, Kak, sini. Si Lia mumpung lewat nih. Subuh-subuh ngapain bolak-balik mondar-mandir situ? Lihat sini. Habis sholat. Duduk dulu. Ya nih, mumpung ini. Jadi kan gini, kalau didengerin itu Gimana? harus ada perempuannya juga. Maksudnya gini, abang cari yang kayak gimana? Nah, ini kan ada si Lianya nih. Abang tadi nyarinya gimana kriterianya? Ini kan lihat jandanya Bang Kodir. Ih, Deh. ih. Tuh, kagak janda. Oh, berarti bukan dia ini. Oh iya. Terus kayak gimana nih? Doyannya masih jadi Ya udah kali. deh kalau gitu. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Kalau perempuan tuh gitu ya, malu-malu. Nanti masih perawan, Oh, iya. Nah gitu. Nah kayak si Lia gitu tuh termasuk calon istri yang bagus kagak kata abang? Iya, kalau Hormat banget sama orang tua. Tuh. Mau nyuci di kali sama emak kayak gitu. begitu punya suami ya dicuciin. Iya. Bisa aja. Tadi nih emang nikah itu susah ya? Ada yang ngomong susah, ada yang ngomong gampang. Kalau cuma nikah doang mah gampang. Cukup lu lamar anak orang, lu ke KUA, habis itu lu tanda tangan, malam udah jadi Jadi suami istri. suami istri. Cuman persoalannya kan nggak begitu, Pan. Nikah itu nggak semudah kita berteori, nggak semudah kita ngomong. Kita harus punya ilmunya gimana jadi suami yang baik, punya anak gimana jadi bapak yang baik, jadi istri-istri yang solehah, ibu yang juga baik dan bertanggung jawab sama anak. Nggak gampang, bukan cuma urusan syahwat, urusan nafsu. Iya, kalau cuma urusan syahwat pinggir jalan juga banyak. Iya. Onta. Onta dibayar. Ya kan? Tapi jadi berarti kalau udah kita memutuskan untuk menikah, PR-nya tuh banyak ya? Banyak. Gimana jadi suami yang baik, istri yang baik, terus jadi orang tua yang baik juga buat anak-anak. Iya tuh. dong. Oh, tapi hukum menikah sendiri itu apa? Nah. Apa wajib semua orang harus kawin atau gimana tuh? Ada beberapa hal soal hukum nikah. Satu, sunnah. Buat siapa? Nah, Buat orang yang udah mampu nikah. Tapi dia masih melindungi dirinya. Masih bisa nih ngelindungin dirinya dari perbuatan zina. Sunnah kalau dia nikah. Yang kedua wajib. Buat siapa? Buat orang yang udah mampu, tapi syahwatnya diubun-ubun. Ngeliatin nenek-nenek kadang-kadang kayak perawan seksi montok. kambing dibedakin Dia nafsu. Akhirnya daripada dia berzina, untuk menghindari itu wajib buat dia nikah. Wajib banget. Banget. Yang ketiga, makruh. Makruh ada juga? Ada. Buat siapa? Buat orang yang mampu menikah, tapi tidak mampu melayani istrinya. Melayani istri udah malah apa nih? Ya misalnya, apa itu? Nggak bisa begini? Impoten. Nah, ya kan? Perlu dibantu pakai bambu. Ya Emangnya lehernya patah pakai bambu. ya kan? Pakai hajar Boleh jahanam. nikah hajar jahanam. Tuh, boleh nikah, Pan. Tapi makruh, karena akan menzolimi. Nah yang terakhir, haram. Kalau niat nikah buat nyakitin. Dendam nih. Awas lu. Dulu lu waktu gadis, lu ngebohongin gue. Ntar begitu lu gue nikahin, langsung gue ceraiin lu. Kalau lu gue nikahin, gue sakitin lu dalam rumah tangga. Misalnya begitu tuh. Haram nikahnya. Wah, berarti beda-beda juga hukumnya ya? Iya. Waduh, haram, makruh, sunat, wajib. Lu mau yang mana? Wajib aja dah.
nikah itu kan ibadah, bener Bang? Bener. Kalau ibadah kan berarti harus ada tuntunan yang jelas nih dalam agama. Ya. Ada kagak? Iya dong, ibadah itu pasti ada aturan. Iya, iya. Nggak mungkin ibadah tanpa rule. 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 Gaya subuh-subuh rule. Itu nah panjangnya Sahrul. Jadi ibadah itu ada tuntunan yang dituntun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perkara nikah, Pak. Contoh, Syarat nikah. syarat nikah, masih jelas, kelaminnya, laki atau perempuan. Ya, masa perempuan sama Laki perempuan nikahin laki. perempuan menikah dengan laki-laki, itu mesti jelas kan? Iya. Yang kedua, agamanya mesti Islam. Mesti. Iya dong, wajib. Kalau beda agama, Bisa, nggak sah berarti. tidak sah. Jatuhnya zina. Waduh. Serem kan? Padahal yang sampai punya anak segala macem loh. Kan gue bilang tadi, nikah nggak gampang seperti teori di mulut. Dia mesti ada tata aturan yang kudu dipelajarin. Kalau sampai bentrokan dengan aturan itu, tinggalin. Masuk ke rukun. Oke. Rukun. Ada mempelai laki, mempelai perempuan. Iya. Nggak mungkin nikah tanpa ada mempelainya. Laki nikahin perempuan, perempuan nikah sama laki. Harus ada. Harus saling tahu nggak laki sama perempuannya. Kadang-kadang ada yang suka ditutup gitu pas udah kawin. Wah, ini gue gitu. Kalau yang perempuan, dia nggak perlu tahu juga sah selama walinya nikahin. Yang ketiga nih, wali. Wali dari pihak perempuan, karena laki-laki nggak perlu wali. Oh gitu? Iya. Bukannya yang lebih riskan itu laki-laki ngomong Enggak. bujang padahal udah bercucu. Nah, laki-laki nggak perlu wali, makanya dia bisa nikah di mana aja tanpa wali. Emang kagak jadi rukun. Tapi perempuan rukun, nggak boleh ditinggal. Selanjutnya apa lagi? Saksi 2. Harus ada saksi? Harus ada saksi yang adil, yang benar-benar bisa dipercaya. Oh, jadi kagak sembarangan juga saksi? Iya, nggak sembarangan. Saksinya dari pihak laki-laki 1, perempuan 1. Ya, pokoknya saksi aja. Oh. 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa pernikahan itu sah. Mesti ngerti. Nah, selanjutnya ada ijab dan kabul, serah terima, sertijab. Serat terima jabatan. Iya dong, dari bapaknya Iya. lu ambil. Tapi Harus ngomongin soal ada. wali tadi nih, wali tertarik banget nih sama wali. Yang bisa jadi wali si mempelai wanita tuh siapa tuh? Apakah harus orang tuanya? Bapaknya dulu. Bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada, dia punya abang nggak? Abangnya. Abangnya nggak ada pamannya. Nggak ada pamannya, udah habis ke atas, boleh pakai ulama. Namanya wali hakim. Oh, itu wali hakim tuh itu. Kalau ente kan Irfan Hakim. Iya, ini wali hakim. Wali hakim. Tapi kalau misal bapak ibunya tuh udah cerai nih, bapaknya entah di mana, berarti harus tetap bapaknya datang. Sebisa mungkin orang tuanya tahu. Bapaknya nih. Iya. Sebisa mungkin kita cari dulu, selidikin di mana bapaknya. Kalau memang sudah diyakini tidak ada atau apalagi sudah meninggal dunia, abang. Oh, makanya kata orang katanya anak-anak perempuan itu nggak bisa putus hubungan sama bapak ya. Dong. Iya bener. Nah kalau misal gini nih, ada anak yang adopsi, habis diadopsi, nah si anak perempuan ini mau menikah. Nah gimana? Anaknya kagak tahu kalau bapaknya itu bukan yang ini. Wali hakim. Oh, wali Jadi hakim. nggak boleh orang tua yang mengadopsi anak perempuan misalnya. Begitu anaknya dewasa, terus si bapak angkat ini menikahi anak perempuannya. Haram. Si anaknya berzina, bapaknya tanggung jawab tuh bapak angkatnya. Aduh. Mesti diomongin. Nah, kamu tuh bukan anak ayah. Nggak boleh. Seseorang mengakui anaknya yang bukan anaknya. Kan kasihan. Anakku bukan anakku. Widih, kayak judul sinetron. Ya kan? Itu. Nggak boleh. Dia mesti cari, kalau ketemu misalnya ini anak pamannya, anak abangnya, atau anak siapanya. Kasih tahu, panggil walinya. Kalau memang anak dari rumah sakit, dari kecil nggak ketahuan mana bapaknya, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Si bapak angkat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai ayah kandung. Pernikahannya tidak sah. Kalau diterusin, andai kata si anak perempuan nggak tahu, dia nggak dosa. Iya. Tapi bapak angkatnya, dia berdosa. Karena dia telah memberikan peluang anak itu berzina. Waduh, serem. Kalau dicatat di KUA itu wajib atau enggak? Terus kalau kawin siri itu gimana ya? Terus kalau perempuannya itu dipaksa kawin gimana ya? Ntar aja deh jawabnya. Mau bawa makanan aja dulu. Ada makanan sisa tadi malam. Masih bagus. Bentar. Yang namanya sisa udah nggak enak, Pan. Iya bentar, dikit lumayan. Bang, nih
Walaupun makanan sisa tapi pizza. Ya, tetap aja pizza sisa. Udah deh, lumayan deh. Aduh, Alhamdulillah. asik pagi-pagi. Biar kayak bule gitu, pagi-pagi makan pizza. Bu Ceri, bule ngecat sendiri. Ya, Bang. Itu Gimana, gimana kalau ada orang yang kawinnya kayak kawin siri gitu? Emang dicatat di KUA itu wajib atau enggak? Ya, dalam peraturan negara, Van, untuk menghindarkan dari sesuatu perkara yang madorot, yang nggak baik ke depannya, perlu ada pencatatan. Contoh gini deh, misalnya kita nikah nih dengan perempuan, tahu-tahu perempuannya hamil, punya anak. Ya. Kalau tuh laki-laki nggak bertanggung jawab, Van, tidak ada catatan sipil, terus kemudian si laki-laki ini tidak mengakui dia anaknya, kan bisa aja. Iya bener. Wah, bukan anak gue nih. Kalau ditunjukin bukti, Buktinya ada foto. buktinya. Buktinya foto doang. Foto bisa. doang, foto dengan siapa saja bisa. Iya. Atau misalnya istrinya dizolimin. Iya. Gue nggak akuin nih, bukan istri gue nih. Padahal istrinya. Atau mungkin istrinya yang jahat. Tidak tercatat dalam catatan sipil, tahu-tahu istrinya tidak mengakui kalau itu suaminya. Catatan Rancu sipil. kan? Bener-bener. Iya, rancu dalam catatan nikah tidak ada. Iya. Maka adanya catatan nikah itu untuk memotong segala kerancuan yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Kekuatan hukumnya jadi Jelas. itu iya bener. Anak gue nih dari mana? Ada aktenya. Iya. Istri gue nih dari mana? Ada surat nikahnya. Iya. Ini suami gue, ini suratnya ada. Iya bener. Kalau bicara sah nikah siri, Pak. Oh ya, Selama syarat dan rukun yang tadi gue kasih tahu diikutin. sah-sah aja gitu. Tapi persoalannya, yakin loh yang lo nikahin ini orang baik. Kalau dia buruk, tadi gimana kejadiannya? Iya bener. Lo punya warisan, anak lo anak dia. Tahu-tahu nih, Van, suaminya misalnya meninggal dunia, harusnya kan anaknya dapat warisan. Ya. Tahu-tahu keluarga si cowok nggak ngakuin, Waduh, kagak dapat deh jadinya. itu pentingnya surat. Iya. Dia bukan wajib, tapi dia sesuatu yang penting. Jadi kawin itu perlu surat juga, bukan urat doang ya. Kawin urat doang, Urat surat doang. dong gitu. Ngetok batu juga perlu urat. Ngetok batu, iya Perlu urat. urat. Pakai ngetok batu segala ya. Makan sambil makan nih. Anu, Terus kalau ada orang yang ini nih kawinnya kawin itu kontrak. Oke, kawin kontrak. Itu tuh banyak tuh di daerah puncak itu tuh. Suka gini, yuk Neng, dikawin Bismillahirrahmanirrahim kontrak. Iya. Ngomong dulu makan dulu. Ya udah. Aneh ngomong situ makan ya. Ntar habis aneh diem, nanti yang ngomong ya. Iya, gegaras. Oke, nah itu kalau gitu misal dikontrak berapa minggu, berapa bulan gitu. Boleh nggak tuh kawin tapi pakai apa sih rencana kita kerjasamanya cuma berapa bulan ya? 6 bulan deh gitu. Boleh Kawin nggak? dikontrakan boleh, Van. Atau habis kawin dikontrakin, boleh. Nah, iya. Yang nggak boleh kawin kontrak. Namanya mut'ah. Habis di mut'ah, Kawin mut'ah. dilepein kan? Itu nggak boleh. Iya. Nah, ijab kabulnya ada masa. Saya terima nikahnya, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian selama 5 bulan. Itu namanya mut'ah. Ada itunya ijab kabul seperti itu ada. Itu yang disebut mut'ah dan itu diharamkan oleh Rasul. Dulu boleh, tapi Rasul kemudian sudah mengharamkan dan itu nggak boleh lagi, Pak. Kalau ada orang yang masih melakukan itu ya hubungannya jadi Zina. zina ya. Zina. Ya Allah, lagian ngapain juga pakai kontrak-kontrakan ya? Iya, mau ngapain sih? Biasanya gitu sih Ustaz, itu menghalalkan prostitusi istilahnya seperti Nah, itu. melegalkan prostitusi atas nama hukum. Nah, ini udah dosanya 2 kali nih. Udah berzina ngebohongin Allah lagi. Disangka Allah kagak tahu ya. Iya. Ah, gitu ya. Nih sekarang lagi ngomongin ini lagi nih. Apa lagi? Dalam pelaksanaan ijab kabul. Kadang-kadang nih ada laki-lakinya doang di depan penghulu segala macamnya, perempuannya di luar ruangan. Ada lagi yang laki-laki perempuan bareng-bareng di depan meja. Yang benar yang mana? Yang syar'i yang pertama. Yang gitu. Iya dong. Waduh, Loh. gue nggak gitu kemarin. Oh Ya gitu. udah, lu cari aja yang lain lagi. Ntar begitu deh yang kedua. Ustaz aja dulu cari. Ustaz aja susah. Yang syar'i cakep begitu, Van. Oh gitu. Dipisahin dulu laki sama perempuan. Kan posisinya belum halal. Malah kadang-kadang dikerudungin tuh berdua. Iya, kagak pakai gitu. Iya, kan belum halal kan? Iya. Kalau udah halal kan pada saat dia terima ijab kabulnya baru halal. Baru datang tuh si perempuan. Tang ting tang ting tang ting tuh, tang ting tang ting tang ting tuh. Oh
gitu. Jangankan deket-deketan, pelukan juga boleh. Tapi kan kagak kenal sih, cuma gitu-gituan doang. Dia telanjur mau ngapain lagi? Kawin lagi. Kalau ente mau aja ya. mengulang ya nggak apa-apa. Enak aja Mengulang gitu. kebaikan itu boleh lah. Oh iya, iya. Tapi kalau mengulang suapan boleh nggak? Boleh. Ini yang paling enak. Bang, penasaran deh. Mas kawin dalam rukun pernikahan itu ada nggak sih? Harus ada mas kawinnya. Mas kawin wajib. Oh wajib ada juga ya? Wajib. Seorang suami wajib memberikan mas kawin kepada istrinya. Wah pantesan banyak yang nggak kawin. Takut mas kawinnya segala macamnya. Justru mas kawin yang paling ringan itu yang paling bagus buat sebuah pernikahan. Tidak memberatkan. Tidak calon mempelai memberatkan pria. calon mempelai pria. Itu cakep bagus. Ah, Seperangkat alat sholat, cakep. iya. Seperangkat alat berat, traktor, mesin giling, nah itu repot tuh. Seperangkat alat kontrasepsi, wah itu bisa jadi susah lagi ya. Tapi Pak, seperangkat alat sholat bukannya cuma sejadah dan mukena aja, harusnya kan seperangkat alat sholat terus masjidnya gitu kan. Merbotnya Iya kalian, bener. beduk-beduknya. Muazinnya segala di situ. Nah tapi harus emas nggak sih? Katanya ada yang ngomong karena bahasa itu mas kawin harus emas. Katanya begitu. Kalau dalam bahasa Arab kan namanya mahar. Mahar, bukan mas kawin bahasa kita. Oh, iya. Umumnya orang nikah pakai emas. Hmm. Mahar. Mahar itu bisa sesuatu yang manfaat. Contoh, duit nggak punya, cincin nggak bisa beli, tapi ente mampu ngajarin istri ente Al-Quran. Ketika nikah, ente ijab kabulin, saya memberikan mas kawin, mengajarkan dia Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya. Waduh panjang. Panjang. Ya udah, kalau gitu surat Anas misalnya. Sah. Gitu dong bisa. Hebatnya Islam tidak menyulitkan urusan pernikahan, Van. Kita yang suka nyulitin diri sendiri, Iya. minta mahar gede, udah tahu orang susah. Iya. Dimintain gede. Kalau mau gede ntar, ayo kerja bareng-bareng, Ya. usaha bareng-bareng. Rezeki datang Rezeki barengan, datang ya. sendiri, buat kita bareng-bareng. Itu yang paling cakep. Iya. Apalagi ntar ada yang minta lagi katanya resepsinya pengennya mewah-mewah. Padahal resepsi boleh nggak sih dalam pernikahan? Sunnah. Dalam Islam, sunnah. Namanya walimah. Heeh. Walimah yang paling bagus kata Nabi kalau di dalamnya ada fakir miskin. Tuh cakep. Ngundang fakir miskin, Yeah. salah satu tamu undangannya. Salah satu tamu undangan kita adalah fakir miskin. Mewah kayak apa kalau nggak ada fakir miskin? Rendah di hadapan Allah. Iya. Iya kan? Tapi emang sunnahnya adalah mungkin biar semua orang jadi tahu kalau mereka Iya. udah kawin ya. Tujuan walimah itu memberikan informasi pengumuman. Gue udah nikah nih, udah kawin nih. Iya. Anak gue ternyata jantan juga. Iya. Udah gue kawinin. Kata bokap gue tuh kalau gitu. Oh gitu. Iya. Jadi emang biar orang-orang tahu kalau kita udah menikah jadi Iya. kagak ada Jangan fitnah. fitnah, bener. Iya. Tapi jangan terlalu mewah-mewah juga kali ya. Ya, jadi mubazir. Sesuatu yang mubazir itu temannya setan. Artinya maksain diri. Iya. Mampunya cuma lo 10 juta. Biar kelihatan hebat minjem duit 100 juta. Aduh. Nikah kagak, mati gantung diri. Iya. Ini Tapi bukan jangan berarti berlebihan. kagak boleh 1 miliar. Kalau dia duitnya 100 miliar, 1 miliar kagak apa ya. Enggak. Oh iya. Bagus. Tergantung kemampuan. Jadi ntar rencananya mau gimana? Ya, Sama Gus. si Lia yang tadi. Gue sih pengennya gini, Van. Hmm. Kalau perlu pernikahan gue pernikahan 100 miliar. Waduh, hebat. Tapi cuma rencana doang. Aplikasinya nggak ada duitnya. Gitu. Ngomong-ngomong udah ada calon belum bang? Calon bini ya, Iya. kayak sinetron sebelah. Iya bener. Ya pokoknya kalau ntar dapat harus lihat kriterianya bang ya. Yoi dong. Hebat nggak? Gue nasihatin Ustaz. Ntar gue ngobrol deh sama lu, Van. Kalau gue udah punya calon bini, gue ngobrol kira-kira cocok nggak. Iya boleh. Kalau misalnya nggak cocok, tolong lu cariin yang cocok buat gue. Ya susah kriterianya susah kok gitu. Udah kesimpulan aja deh ngobrol-ngobrol kita pagi ini ngapain aja ya? hari Ya ini? udah, ngobrol kita pagi-pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Buat yang udah nikah, buat yang belum nikah, Iya. buat yang mau nikah. Nah, Yang udah nikah jadi suami yang baik, istri yang baik. amin. Yang belum nikah persiapin ilmunya, Iya. biar besok pernikahannya bagus, sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Sekali kena ingin nambah,
Jangan satu aja susah. Nah itu dia. Pokoknya tanggung jawabnya berat deh. Iya. Seorang suami tanggung jawab sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya. Itu yang mesti dipikirin dan perlu dipertimbangkan. Bukan nakut-nakutin biar nggak nikah nih. Iya, iya, iya. Insya Allah pernikahannya lancar selama pakai ilmu. Amin, alhamdulillah. Akhirnya aku tahu. Kita kalau gitu, ini datang loh. Insya Allah gue Diundang, datang. Wajib ya. Iya, nih, buat gue nih. Bawa. Ya udah dah. Thank you. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayan nih, tangga.